sepanjang semua baca itu orang tidak paham. Menyinggung pribadi-pribadi orang lain, maka sesungguhnya saya harusnya merasa bebas. Tapi hari ini tidak. Nggak bisa. Saya harus berhati-hati untuk memilih kata agar kemudian tidak ada pemerintah yang tersinggung. Padahal pemerintah itu dalam konsep hukum tata negara benda mati. Kalau ada Yang keraguan, benda hidup itu orangnya, yang punya hati, punya otak, punya pikiran, punya rasa tersinggung itu adalah Jokowi. Tapi presiden tidak boleh punya rasa ketersinggungan terhadap rakyatnya. Karena presiden itu adalah institusi negara. Yakin itu kalau keraguan tidak ada. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Jadi kalau misalnya hari ini ketika saya mengkritik pemerintah atau mengkritik negara dan saya merasa takut dan kemudian kekhawatiran itu tersebut takut diadukan, takut diproses dan lain sebagainya, maka sesungguhnya kita semua terutama negara, terutama pemerintah telah mengkhianati pembukaan dan pasal konstitusi yang menyatakan bahwa kemerdekaan hati nurani dan pikiran adalah hak azazi manusia yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. At any circumstance. Jadi kalau saya mengatakan hati nurani saya, pikiran saya, sepanjang itu tidak menyinggung pribadi-pribadi orang lain, maka sesungguhnya saya harusnya merasa bebas. Tapi hari ini tidak. Saya harus berhati-hati untuk memilih kata agar kemudian tidak ada pemerintah yang tersinggung. Padahal pemerintah itu dalam konsep hukum tata negara benda mati. Yang benda hidup itu orangnya, yang punya hati, punya otak, punya pikiran, punya rasa tersinggung itu adalah Jokowi. Tapi presiden tidak boleh punya rasa ketersinggungan terhadap rakyatnya. Karena presiden itu adalah institusi negara. Tapi kita tidak bisa membedakan mana presiden yang merupakan pribadi, mana presiden yang merupakan lembaga. Jadi satu. Dan saya bahkan mengatakan dari sisi filosofi, kalau kita bicara tentang defamation law, yaitu hukum mengenai pencemaran nama baik dan lain sebagainya, saya katakan harusnya yang dilindungi pertama adalah warga negara. Mereka yang tidak memiliki instrumen kekuasaan, mereka yang pertama harus dilindungi dari kemungkinan pencemaran. Kalau kita tidak, filosofinya terbalik. Yang dilindungi pertama mereka yang punya senjata. Yang menguasai TNI, yang menguasai Polri, yang menguasai kejaksaan. Padahal pesan konstitusi kita, lindungi dulu rakyat. Jadi first command-nya adalah lindungi dulu rakyat, bukan lindungi dulu pemerintah. Jadi sudah sangat melenceng. Nah terakhir, boundary-nya adalah, kalaupun Anda memiliki semua resources tersebut, Anda jangan lupa bahwa resources itu adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu boundary-nya. Anda tidak boleh menggunakan resources negara ini seenak udelnya. Harus untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama yang mayoritas. Di bawah mungkin 90% yang tidak menguasai aset negara ini. Maka kemudian pengejawantannya adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, poin saya adalah undang-undang ini dibuat ugal-ugalan, substansinya banyak yang tidak sinkron. Walaupun memang ada yang baik barangkali. Ya terus terang pasti ada yang baik ya. Tapi dibuat secara tidak sinkron dan ini harus diselamatkan. Saya bayangkan presiden harusnya mengeluarkan perpu. Harusnya mengeluarkan perpu. Taruhlah presiden takut betul sesuatu tidak bisa terjadi sehingga tidak bisa membatalkan. Setidak-tidaknya penundaan. Tundalah 2 tahun
Lalu selesaikan, perbaiki substansinya, revisi baik-baik, minta aspirasi, partisipasi publik, semua yang wajib-wajib itu menjadi penting. Karena begini Bang Karni ya, saya harus sampaikan ini detail. Enggak zamannya lagi ya mendidik publik itu dengan jargon dan mistifikasi. Pokoknya kami pasti berlaku yang terbaik. Jangan khawatir, kami nggak mungkin mau menyakiti rakyat. Nggak bisa seperti itu. Semua orang makin cerdas. Orang baca tuh. Orang tahu yang namanya permainan oligarki. Orang tahu yang namanya undang-undang ini dibuat dengan konflik kepentingan. Laporan teman-teman, ada Jatam, ada Origa dan lain-lain sebagainya. Sebagian satgas pembentuk Omnibus Law itu terafiliasi ke perusahaan-perusahaan tertentu. Orang semua baca itu dan orang paham. Jadi nggak bisa lagi dibilang sadarlah, nggak apa-apa, pokoknya kami akan berbuat baik. Yakinlah negara. Nggak bisa. Prinsip fikihnya ini saya diajarin Prof. Mahfud tuh, prinsip fikihnya. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Gimana bisa orang dihilangkan keraguannya, dipaksa meyakini kalau ada keraguan. Kalau ada keraguan, mana mungkin orang bisa yakin? Yakin itu kalau keraguan tidak ada. Ini gimana caranya menjawab publik itu dengan jargon, dengan mistifikasi. Yang dibutuhkan apa? Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, itu yang dibutuhkan untuk menjawab itu. Siapa yang bilang begitu? Konsep good governance. Konsep-konsep yang seharusnya jauh lebih dipahami menurut saya. Karena itu kewajiban buat pembentuk undang-undang untuk melakukan hal tersebut.